Kalian tahu nggak? Salah satu cerita dari Tuhan Yesus yang paling banyak disalahpahami menurut saya adalah kisah orang Samaria yang murah hati. Ya, kalian tahu kan ceritanya semua. Ya, ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian jatuh di tangan penyamun, dia dipukuli, dirampok habis-habisan, ditinggalkan di jalan gitu kan. Kemudian turunlah imam, ya, tapi tidak menolong dia. Dari seberang jalan dia lewat, kemudian turun lagi orang Lewi, tidak menolong juga, lewat aja. Tapi kemudian ada orang yang ketiga, orang Samaria, ya, merawat dia, membalut, taruh di atas keledai, taruh di penginapan dan lain sebagainya. Nah, kita tuh cenderung kalau dengar cerita ini tergiring untuk memposisikan diri kita sebagai salah satu dari yang tiga ini. Dan aplikasinya udah jelas-jelas dikatakan, kita harus nolong orang susah, kita harus mau berepot-repot ria, kita harus menyeberangi tembok-tembok rasialisme orang yang beda dengan kita. Biasanya aplikasi ke arah sana. Tapi wait, di bagian akhir daripada cerita ini ada sebuah plot twist yang baru saya lihat beberapa tahun terakhir. Tuhan Yesus bilang begini pertanyaannya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Tadinya kita memposisikan diri kita dari sini terhadap orang yang jatuh ke tangan penyamun. Tiba-tiba Tuhan bilang, siapakah di antara ini yang adalah sesama? Kita rewind sebentar. Tuhan Yesus menceritakan kisah ini karena orang Farisi bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk bisa masuk dalam hidup yang kekal? Terus Tuhan Yesus tanya balik sama mereka, apa yang kamu baca di dalam hukum Taurat? Oh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oke, lakukanlah, maka kamu akan hidup, kata Tuhan Yesus. Dan ingat, seperti yang saya share di video sebelumnya, sebenarnya ada elemen ini di dalam perkataan Tuhan Yesus, yaitu kalau kamu bisa, coba aja. Dan Tuhan Yesus tahu mereka akan gagal. Tapi untuk membenarkan dirinya, mereka bertanya, kalau gitu, siapakah sesamaku manusia? Jadi dia ingin membanggakan diri, dia udah sayang sama orang, membantu orang mungkin gitu. Dia ingin dijustifikasi. Nah, terus Tuhan Yesus cerita-cerita ini. Jadi siapakah yang adalah sesama daripada orang yang ini? Kemudian orang itu karena rasialisme yang begitu kental, mereka benci dengan orang Samaria, dia bahkan gak sebut orang Samaria. Dia gak sebut. Dia cuma bilang, aku rasa orang yang berbelas kasihan kepadanya. Nah, untuk mengerti elemen emosi daripada cerita ini, saya ingin paralelkan ini dengan kisah yang lebih modern. Oke, mungkin kita nggak ngerti, orang Yahudi sama orang Samaria seperti apa sih. Jadi kita nggak bisa lihat betapa briliannya Tuhan Yesus dalam menjelaskan ini dan menggunakan elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat, ya, di dalam budaya. Nah, waktu orang kulit putih dan orang kulit hitam di Amerika tahun 1950-an masih terpisah ya di dalam culture karena ada diskriminasi. Ingat, orang kulit hitam itu baru saja bebas dari perbudakan beberapa ratus tahun sebelumnya. Tapi mereka masih kalau ke toilet umum harus dipisah antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Nah, kira-kira dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus bercerita kepada seorang kulit putih yang bertanya, siapakah sesamaku manusia? Yesus bilang ini, ada seorang kulit putih, jatuh ke tangan penyamun, digebukin sampai hampir mati, kemudian lewatlah seorang pastor. Tapi pastor tidak menolong. Kemudian lewatlah seorang rohaniwan yang lain, tapi juga tidak menolong. Tapi muncullah seorang kulit hitam. Orang ini syok pasti, orang kulit putih ini. Orang kulit hitam tiba-tiba dimunculkan Tuhan Yesus sebagai pahlawan. Pahlawan yang kemudian menolong dia dan lain sebagainya. Nah, orang ini tidak siap untuk menerima kenyataan itu. Nah, sebenarnya dalam cerita ini, aplikasi yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus ingin menggiring kita untuk mengerti bahwa dialah orang Samaria yang baik hati itu. Kitalah orang yang terkapar itu. Jadi, pada saat kita mau berbangga, siapakah sesamaku manusia? Pada saat kita mau membanggakan bagaimana kita bisa mengasihi, mampu sayang sama orang yang sulit untuk dikasihi. Tunggu dulu, Tuhan Yesus bilang. Alkitab berkata, manusia kan memusuhi Allah di dalam hatinya. Jadi kita ini sebenarnya memusuhi Tuhan, tapi Tuhan datang sama kita. Tuhan tuh memberi anugerah, semuanya tidak pantas. Aku sebagai orang asing, aku sebagai orang yang kamu benci, tapi aku datang membalut lukamu, memberikan minyak anggur, menaruh engkau di keledai, menaruh engkau di penginapan, memberikan 2 dinar ekstra kalau kurang. Itu semua adalah anugerah, anugerah, dan anugerah. Dan kamu tidak akan pernah sanggup untuk mengasihi orang lain sesamamu sampai kamu mengerti bahwa kamu sudah dikasih terlebih dahulu. Bahwa ada orang asing, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang telah datang dari jauh, yang kamu benci padahal. Jadi kamu terima ini dulu, pewahyuan tentang kasih Tuhan, baru kemudian kamu akan mampu untuk mengasihi orang lain. Jadi kepada teman-teman yang tercerahkan dengan kisah ini, bisa share kepada guru-guru sekolah minggu mungkin, kakak-kakak pembimbing, teman-teman pelayan kaum muda. Karena mungkin banyak dari antara mereka seperti saya, selama bertahun-tahun saya berpikir, kita harus jadi orang Samaria yang murah hati. Tidak, kita ini orang yang terkapar, kita butuh kasih karunia, belas kasihan daripada Tuhan, baru sesudah itu kita akan sanggup untuk mengasihi orang lain.